Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang metode Simpson. Dan adapun anggota kelompok yang beranggotakan 8 orang dengan saya sendiri. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 8 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Sadiq Ahmad dengan stambuk 130 2018 0141. Yang kedua Muhammad Edwin 130 2018 0010. Yang ketiga Muhammad Sukri dengan stambuk 130 2018 0168. Yang keempat saya sendiri Muhammad Sulfadli dengan stambuk 130 2018 0220. Yang kelima Kurnia dengan stambuk 130 2018 0241. Yang keenam Indriawati Farangi dengan stambuk 130 2018 0291. Yang ketujuh Mutia Fadila dengan stambuk 130 2018 0303. Yang kedelapan yaitu Nirma Wulandari Rianti Sudirman dengan stambuk 130 2018 0248. Jika pada metode Simpson 1/3 digunakan pendekatan polinomial berderajat 2 untuk mencari luas di bawah kurva. Pada metode Simpson 3/8 digunakan pendekatan polinomial berderajat 3 untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun bentuk umum integrasi dengan metode Simpson 3/8 dapat disajikan pada persamaan berikut. Integral batas atas bawah fx dx sama dengan 3h/8. Dikatakan metode Simpson 3/8 karena terdapat 3/8-nya. Kemudian dikali F0 ditambah 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N kurang 1. I tidak boleh bernilai 3, 6, 9, dan seterusnya. Dari Fi ditambah 2 dikali sigma I bernilai 3, 6, 9, sampai N kurang 3. Dari Fi ditambah Fn. Apabila dari persamaan di atas ini error, jadi dapat dipakai lagi persamaan pada berikut ini. Sigma batas maksudnya integral batas atas bawah h x dx sama dengan dikurang b kurang a pangkat 5 dikali f pangkat 5 dikali epsilon per 80 m pangkat 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma metode Simpson 3/8. Saya Indriawati Farangi, stambuk 130 2018 0291. Algoritma atau langkah-langkah penyelesaian dalam metode Simpson 3/8 yang pertama, tentukan fungsi fx dan selang integrasinya. Biasanya dilambangkan dengan A dan B, di mana A adalah batas bawah dan B dimaksudkan untuk batas atas. Setelah itu tentukan jumlah subintervalnya. Subinterval sendiri dilambangkan dengan N. Setelah didapat subintervalnya, hitung nilai selang subinterval yang dilambangkan dengan H. H didapat dengan rumus B dikurang A dikali N. Setelah didapat H-nya, tentukan awal integrasi yaitu X0 sama dengan A dan akhir yaitu Xn sama dengan B, dan hitung nilai FA dan FB-nya. Untuk X sama dengan 1, 2 hingga N dikurang 1, apabila bukan kelipatan 3, maka hitung dengan menggunakan rumus 3 dikali Fx. Sementara jika berkelipatan 3, maka hitunglah dengan menggunakan rumus 2 dikali Fx. Setelah itu masuk pada langkah terakhir yaitu jumlahkanlah nilai-nilai taksiran tersebut menggunakan persamaan bentuk umum yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, stambuk 130 2018 0241. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian
soal metode Sin-Pons 3/8 ya. Di slide saya sudah tampilkan contoh soalnya. Contoh soalnya itu, hitunglah integral dari 1,5 per 0, 1 dibagi 1 ditambah X dx dengan menggunakan aturan Sin-Pons 3/8. Gunakan jarak antar titik sama dengan 0,125. Terus di sini penyelesaiannya yaitu penyelesaian dia jelek caranya. Di sini saya sudah menampilkan slide penyelesaian. Penyelesaiannya itu yang pertama itu fungsi integrasinya adalah batas bawah A sama dengan 0, batas atas B sama dengan 1,25. Di sini di jumlah biasnya adalah N sama dengan B dikurang A dibagi H. Terus di bagian B dikurang A. B itu 1,25 dikurang 0 dibagi titik H-nya 0,125 sama dengan 9. Jadi hasil akhirnya itu H sama dengan 0,125. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sukri. Saya di sini akan menjelaskan tentang tabel aturan Simpson 3/8. Ya, jadi inilah tabel aturan Simpson 3/8. Ya, di sini karena I-nya adalah 0, maka XI-nya juga 0. Selanjutnya, I1 untuk mencari XI-nya, karena tadi hasil hanya 0,125, maka XI-nya di sini 0,125. Selanjutnya untuk I2, untuk mencari XI-nya, kita menjumlahkan 0,125 tambah 0,125, yaitu hasilnya 0,250. Kemudian untuk mencari fxi-nya, jadi tadi rumusnya adalah fx sama dengan 1/1 tambah x. Jika tadi di sini i-nya adalah 0, maka 1/1 tambah 0 itu hasilnya 1. Maka hasil fxi-nya adalah 1. Kemudian untuk mencari fxi selanjutnya, yaitu kita jumlahkan 1/1 tambah 0,125, yaitu hasilnya 0,88889. Begitupun selanjutnya untuk mencari xi dan fxi selanjutnya dengan cara seperti ini. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai dari fx0, fx1, fx2 sampai fxn, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan umum. Nah, merujuk dari soalnya tadi, di mana batas bawah 0, batas atas 1,125, 1/1 tambah x dx sama dengan 3 dikali H/8 dalam kurung F0 ditambah 3 dikali sigma N sama dengan 1, di mana I-nya bukan kelipatan 3, ditambah 2 kali sigma I-nya kelipatan 3, ditambah Fn. Cara simpel membaca rumus ini adalah F0-nya itu tidak dikali apa-apa, ditambah 3 jika sigmanya, jika I-nya bernilai selain kelipatan 3, misalnya F1, F2, F4, F5 itu dikali 3 selama dia bukan kelipatan 3. Jika I-nya adalah kelipatan 3 seperti F3, F6, F9, F12 itu dikali 2. Nah, ditambah kalau misalnya yang terakhir Fn atau Fn itu tidak dikali apa-apa. Nah, kita lihat, kita masukkan angka-angkanya. Hanya tadi kita dapatkan 0,125. Jadi 3 dikali 0,125 per 8 ditambah. Ini tadi F0-nya. Jadi tidak dikali apa-apa. 1 ditambah. Ini adalah F1. Jadi dikali 3. Karena I-nya bukan kelipatan 3. Ini F2 dikali 3.
F3 karena 3 termasuk kelipatan 3, jadi dikali 2. Masukkan nilai fx3-nya. Ditambah F4 3 dikali 0,667 ditambah 3 dikali 0,61538. Nah, F6 karena 6 adalah kelipatan 3, jadi 2 dikali 0,57143 ditambah 3 kali 0,5333 dan seterusnya sampai Fn-nya tidak dikali apa-apa. Langsung angkanya dimasukkan, jadi 0,47059. Sehingga hasilnya nanti 0,04687 dikali 16,0808 yang hasilnya 0,75371. Setelah mendapatkan hasil ini, kita mencari nilai integrasi sejatinya, di mana batas bawah 0, batas atas 1,125, 1 per 1 tambah X dx sama dengan ln 1 tambah X, batas bawah 0, batas atas 1,125. Nah, nilai dari batas bawah dan batas atas ini kita masukkan dalam variabel X. Jadi sehingga ln 1 ditambah 1,125 sama dengan ln 2,125 ditambah ln 1 ditambah 0 sama dengan ln 1. Sehingga hasilnya nanti 0,75377 ditambah 0 sama dengan 0,75377. Sehingga setelah mendapatkan nilai integrasi sejatinya, bisa mencari galatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Galat nilai sejati kurang nilai hampiran sama dengan 0,75377 kurang 0,75371 sama dengan 0,00006. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak dari apa yang kelompok kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.